Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pulang dari Hajjatul Wada, setiba di kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang terakhir di dalam Al-Qur'an. Apa ayat yang paling terakhir yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Di mana diturunkan? Di mana diturunkan ayat al-yawma? Di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Ini diturunkan di Madinah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Hajjatul Wada. Dan memang cari hal yang pur di kalangan muslimin, ayat yang paling terakhir al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ada yang lain enggak? Sudah datang terlambat, tanya-tanya lagi. Apa ayat yang terakhir? Ayat yang terakhir Allah turunkan di dalam Al-Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Takutlah kamu kepada suatu hari yang engkau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang maksum, manusia yang telah berjuang menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan beliau bahkan akan menjadi pemimpin manusia di dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Tetapi Allah ingatkan kepada beliau, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah engkau pada satu hari yang dimana engkau akan dikembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan peringatan Allah Subhanahu wa taala itu sangat berefek kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan justru peringatan yang datang dari Allah. Rasulullah mengatakan saya sudah siap karena saya memang masuk surga. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mendatangi makam syuhada Uhud untuk lebih mengingatkan beliau kepada kematian, untuk lebih melembutkan hati beliau yang sudah lembut. Maka detik-detik sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Allahumma ighfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmati aku ya Allah, dan kaitkanlah aku bersama orang-orang yang tertinggi di sisimu. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Teman-teman semua, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah mempersiapkan segala bekal untuk bertemu dengan Allah. Akan tetapi ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada beliau. Oleh karena itu, hendaklah kematian itu selalu berada di antara kedua mata kita. Hendaklah kematian itu selalu menjadi peringatan untuk kita. Karena dunia ini terkadang menipu. Dunia ini terkadang melelehkan kita, sehingga jangan sampai ketika Allah mencabut nyawa kita dalam kondisi dan keadaan kita berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau pernah berkata, kalau seandainya aku bisa tidak tidur, aku tidak tidur. Karena aku khawatir ketika Allah mendatangkan kepadaku bencana, kondisiku sedang tertidur.
Padahal kita tahu tidurnya seorang ulama sekaliber Imam Malik, tidur beliau adalah untuk menegakkan tulang punggung beliau agar kesehatan beliau semakin baik dan tenaga beliau semakin kuat agar bisa menyebarkan ilmu. Padahal tidur itu bukan sebuah dosa, tidur itu bukan sebuah maksiat. Tapi tidur itu sesuatu perkara yang mubah. Tapi beliau berkata, kalau seandainya aku boleh tidak tidur, aku tidak akan tidur. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat, kita harus sering-sering mengevaluasi diri. Kita sering-sering harus muhasabah diri. Apakah saya semakin bertambah umur semakin dekat dengan Allah, atau ya semakin umur bertambah saya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tidak ada sesuatu yang paling aku sesali dalam hidupku di mana tenggelamnya matahari dan kemudian terbit matahari lagi di besok hari, sementara tidak ada yang menambah dalam kehidupanku kebaikan untuk akhirat. Itu yang paling disesali oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan saya ingatkan diri saya dan para hadirin dan hadirat semuanya dengan sebuah hadis yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, dan mungkin hadis ini sudah cukup sering kita dengar semuanya. Ketika Nabi SAW mengantarkan jenazah seorang sahabat, kemudian beliau berkata, "Ma minkum min ahadin illa kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Tidak ada satupun di antara kalian kecuali Allah telah mencatat tempat duduk kalian dari surga dan juga tempat duduk kalian dari neraka. Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kalau seandainya Allah telah mencatat tempat duduk kami di surga dan tempat duduk kami di neraka, buat apa kami beramal? Buat apa kami berbuat kebajikan? Buat apa kami melakukan ketaatan? Kalau memang kalau kami berbuat kebajikan masuk neraka, ya masuk neraka." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "I'malu, beramallah kalian, karena sesungguhnya kalian akan dimudahkan oleh Allah kemana Allah takdirkan." Kalau seandainya Allah menakdirkan kalian sebagai penghuni surga, maka Allah akan mudah bagi kalian untuk beramal dengan amalan penghuni surga. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala catat kalian sebagai penghuni neraka, Allah akan persulit bagi kalian untuk beramal dengan amalan penghuni surga, dan Allah akan permudah kalian untuk beramal dengan amalan penghuni neraka. Dan semua kita maklumi dan kita ketahui, di antara jalan yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah adalah semangatnya kita untuk menuntut ilmu, semangatnya kita untuk hadir di majelis ilmu. Karena Rasulullah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Kira-kira kita di majelis ilmu lebih betah atau duduknya kita di majelis yang hanya ketawa ketiwi, yang hanya menghabiskan waktu? Kira-kira mana yang lebih betah? Kalau seandainya kita lebih betah duduk di majelis ilmu, bersyukurlah para hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan ini tanda-tanda baik dalam kehidupan kita. Tapi kalau seandainya hadirnya kita di majelis ilmu, duduknya kita di majelis ilmu, seakan-akan menit yang dilewati dalam ilmu yang kita duduk kok lama sekali jalannya. Kajian cuma 1 jam, itu mungkin lihat jamnya bisa 20 kali. Durasi kajiannya 1 jam, seakan-akan setiap 1 menit yang kita lewati setengah jam. 1 menit seakan-akan setengah jam. Ini kok nggak selesai nih kajian. Jamnya mati atau baterainya mungkin sudah sewok, kesuap, nggak jalan-jalan. Tapi ketika membahas hal yang nggak penting, berbuat sesuatu yang nggak ada faidahnya, atau bahkan berbau dosa, berjam-jam kita betah, berjam-jam kita nggak ada rasa bosan. 1 lembar baca Quran sudah mulai ngantuk. 1 lembar baca Quran sudah lelah. Tetapi membaca murojaah status WA orang, Masya Allah, nggak ada bosan-bosannya. Udah baca sekali, baca lagi 2 kali. Kalau ada status, ada kontak di WA-nya ada 200 kontak, kemudian 150 orang pasang status, yang setiap 1 orang ada 5 status, mulai dari curhat dia tentang istrinya,
Mulai curhat dia tentang suaminya, mulai dia beli Tupperware baru, mulai dari pamer beli baju baru. Masya Allah, dibaca semuanya. Kadang nggak cukup sekali. Betul nggak? Hah? Dibaca, semua status dibaca. Apa kira-kira manfaat buat kita? Tapi saya ingin tanya kepada teman-teman semuanya. Kita semua ngaku cinta Quran ya? Cinta nggak sama Quran? Hah? Cinta sama Al-Quran? Hah? Cinta sama Quran ya? Saya ingin tanya, apa kisah yang paling indah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran? Sebelah kanan dulu. Kisah apa? Kisah yang paling indah Allah ceritakan dalam Al-Quran? Ayo tuh. Al-Quran itu kan isinya ahkam, hukum-hukum, isinya tentang kisah-kisah. Itu diantara hal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan demikianlah kami kisahkan kepada engkau ya Muhammad dari kisah-kisah para nabi dan kisah para rasul yang dengannya ingin dikokohkan hatimu. Yang ingin saya tanya, di antara semua kisah itu Allah menyebutkan ada kisah yang paling indah. Kisah siapa? Sebelah kanan dulu. Mohon maaf ya, saya tidak ingin memojokkan, tetapi saya bertanya dengan pertanyaan ini setidaknya itu pukulan buat saya dan pukulan untuk kita semuanya. Ya, ternyata sesuatu yang mendasar di dalam Al-Quran kadang kita nggak tahu kenapa. Karena kita suka murojaah statusnya orang. Tapi kalau tanya si Fulan dari mana? Si Fulan udah kemana? Si Fulan kayak udah on the way ke Makassar. Kok tahu? Tadi lihat statusnya di on the way Makassar. Iya, si Fulan lagi di mana? Si Fulan kayaknya lagi sakit. Kenapa? Tadi lihat status istrinya. Iya, suamiku semoga cepat sembuh ya. Masya Allah, ingat semua gitu. Berarti mohon maaf ya, kita semuanya, mohon maaf, saya nggak ingin memojokkan. Cuman saya ingin kadang-kadang sesuatu penyemangat itu perlu dikasih perlu dikasih tekanan-tekanan. Tapi kalau kita baca datang hadis dari Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, itu sudah sering kita dengar. Tapi kadang-kadang nggak semangat juga kita belajar, nggak semangat juga kita menggali. Tapi kalau ada pukulan-pukulan seperti ini, kadang-kadang, waduh iya juga ya. Saya ngaku paling cinta Quran, kemana-mana saya Quran. Pas ditanya apa kisah yang paling indah dalam Quran, saya nggak tahu. Ya mudah-mudahan itu jadi penyemangat untuk kita semua. Mohon maaf saya nggak ingin memojokkan teman-teman semua yang hadir di sini ya. Dia yang di tengah. Apa kisah yang paling indah dalam Quran? Kisah Nabi Yusuf. Oh lihat ya. Tadi nih nyontek enggak? Searching. Oh searching. Oh searching enggak asah searching. Apa kisah yang paling indah? Kisah Nabi Yusuf. Nahnu naqussu 'alaik, apa ayatnya? Nahnu naqussu 'alaika min ahsanil qasasi. Kami kisahkan kepada kalian kisah yang paling indah kata Allah. Penasaran enggak? Allah zat yang maha indah, zat yang maha mulia, zat yang menciptakan kita, zat yang kita selalu berdoa meminta kepadanya dari segala urusan kehidupan kita, menyebutkan ada kisah yang paling indah dalam Al-Quran. Kira-kira penasaran nggak? Biasa aja Ustaz, paling gitu-gitu aja kisahnya, subhanallah. Gimana gitu-gitu aja? Nggak ada kisah yang Allah ceritakan gitu-gitu saja. Di dalamnya ada pelajaran ibroh dalam kehidupan kita. Jelas ya? Jadi ini PR buat kita semuanya. Nanti malam ya baca surat Yusuf, lihat sekalian sama terjemahannya. Berapa kali bolak-balik saudara Nabi Yusuf ya bertemu dengan Nabi Yusuf pada waktu itu, di dalamnya ada pelajaran yang sangat berharga. Dan disitulah mudah-mudahan sebagai bukti dan tanda kita mencintai Al-Quran. Karena Rasulullah SAW beliau pernah mengadu kepada Allah. Beliau mengadu kepada Allah, ada di antara umat ini yang mereka menghajar Al-Quran, mereka memboikot Al-Quran. Ya, di antara orang yang memboikot Al-Quran dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidak ada keinginan untuk membaca Quran, tidak ada keinginan untuk mentadaburi Al-Quran. Itu orang-orang yang membaca Al-Quran.
Jadi jangan sampai kita di lisan kita kami adalah ahlul Quran, sementara kita adalah orang-orang yang dicurhatkan oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita mau jujur teman-teman semuanya, kalau kita mau jujur, kita memang jauh sekali dengan Al-Quran. Kita nggak bercerita mentadaburinya, kita nggak cerita kadang-kadang mempraktekannya. Untuk sekedar membaca saja, kalau kita jujur, kapan terakhir kita baca Quran? Setiap bulan Ramadan udah mulai cari mushaf. Kenapa baru cari mushaf? Mushaf tahun lalu sudah hilang. Berarti kan mushaf tahun lalu malam Ramadan, selesai 10 akhir Ramadan, simpan Qurannya, terus hilang atau kemana? Beli lagi tiap tahun, beli Quran yang baru. Ya, inilah terkadang yang menjadi sebab ya banyak penyakit-penyakit hati yang muncul pada diri kita. Kita sering hasad, kita sering dengki, kita sering iri, kita cepat marah, kita cepat emosi, kita cepat galau, kita cepat stres kalau punya masalah. Kenapa? Karena kita nggak ada punya pegangan dalam hidup kita. Kita nggak punya ikatan dalam hidup kita, karena ikatan seorang muslim itu adalah Quran. Ya, kekuatan seorang muslim itu Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Apa yang kami turunkan dari Al-Quran, di dalamnya ada syifa, ada obat. Jadi itu obat penyakit hati kita dengan Al-Quran. Jadi kalau kita memang hal-hal penyakit-penyakit hati yang saya sebutkan tadi memang menunjukkan kita jauh sekali dari Al-Quran. Ya, kalau kita jujur, kalau mungkin saya tanya-tanya, nggak perlu saya tanya ya. Tes, kita tanya pada diri kita. Kira-kira sudah berapa lama saya nggak baca Quran? Ya, mungkin dalam 1 minggu ini kita belum pernah baca Quran. Ada baca Quran kalau baca Al-Fatihah dalam sholat. Mungkin kalau Al-Fatihah nggak ada dalam sholat, mungkin kita nggak pernah baca Quran. Ya, jadi Ahlus Sunnati wal Jamaah, ayyuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, adalah kaum yang mereka kuat berpegang teguh di atas Al-Quran. Kuat berpegang teguh di atas Al-Quran adalah qiraatul Quran, mentadaburi maknanya, ya, mengamalkan yang ada di dalam kandungannya, supaya kita benar-benar orang-orang yang mencintai Al-Quran dan tidak hanya sekedar pengakuan. Ya, sebagaimana telah kita maklumi, al-ibrah bukanlah kita mengaku cinta kepada Allah, tapi al-ibrah apakah Allah mencintai kita, itu yang paling penting. Kalau seandainya kita mengatakan hanya sekedar pemanis, hanya cuma sekedar lisan cinta, orang Yahudi, orang-orang Nasara, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Berkata orang Yahudi dan orang Nasara, kami ini adalah anak-anaknya Allah dan kami ini orang-orang yang mencintai Allah. Apakah bermanfaat pengakuan mereka bahwasanya mereka mencintai Allah? Enggak bermanfaat sama sekali. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, mereka berada dalam neraka jahanam dan mereka sejelek-jelek makhluk Allah. Padahal mereka mengaku paling cinta sama Allah. Jadi para hadirin, jangan sampai lisan kita mengaku cinta sama Allah, tapi Allah tidak mencintai kita. Ya, al-ibrah bukan pengakuan kita cinta kepada Allah, al-ibrah apakah Allah mencintai kita ataukah tidak. Dan bentuk tanda Allah mencintai seseorang, Allah akan cerdaskan dia dengan agama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mereka mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu bukti tanda Allah memberikan taufik kepada seseorang. Dia rindu dengan Al-Quran, dia rindu untuk membaca Quran, dia rindu untuk menelah Al-Quran. Itu bukti tanda Allah mencintai seseorang. Ya, jadi kalau memang kita dapatkan diri kita jauh dari Al-Quran, berarti kita harus mengevaluasi diri kita agar jangan sampai seperti apa yang disampaikan oleh Nabi tadi. Ya, seseorang itu tergantung kemana Allah takdirkan dengan bukti dan tanda di mana dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Status orang setiap hari kita baca murojaah, kadang udah lihat sekali, lihat 2 kali lagi, tetapi pas baca kalamnya Allah kita nggak semangat. Ini kan tanda subhanallah, Allah menggiring kita kepada sesuatu yang nggak penting, sesuatu yang nggak bermanfaat, dari sesuatu yang akan bisa memberikan efek baik dalam hidup kita. Hal ini harus kita waspada teman-teman semuanya. Kita harus waspada dengan hal yang seperti ini. Jangan tertipu dengan sedikitnya amalan yang telah kita lakukan. Tapi kita ingin fokus dengan kajian kita di sore hari ini.
Ya, pembahasan ingin saya bahas para hadirin dan hadirat adalah hari yang paling mencekam sepanjang sejarah. Apa kira-kira pembahasannya? Hari yang paling mencekam sepanjang sejarah. Tidak ada satupun musibah yang paling terbesar yang menimpa umat Islam yang lebih dahsyat daripada hari itu. Hari apa? Hari kiamat. Hari kematian. Ada yang lebih dahsyat pada hari itu. Itu hari wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah. Tapi bukan itu saya inginkan. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Muhammad itu merasa berat apa yang membuat berat kalian. Dan Muhammad itu sangat bersemangat untuk berbuat baik kepada kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat hadis, beliau adalah orang laki-laki yang lebih pemalu daripada wanita pingitan. Dan itu merupakan tanda kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun rasa malu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menghalangi beliau melakukan sesuatu yang terbaik untuk kita. Ketika beliau diangkat ke langit untuk mengambil perintah sholat, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semuanya 50 hari dalam satu sholat, dalam satu hari 50 waktu kita harus sholat. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi kita kalau seandainya Allah mewajibkan kepada kita satu hari satu malam 50 waktu. Yang 5 waktu saja, alhamdulillah, di antara nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Allah permudah kita untuk bisa sholat 5 waktu. Tapi kebanyakan manusia mereka diharamkan dengan hal yang seperti ini. Hanya 5 waktu saja, mungkin kalau kita hitung lebih dari 50% umat Islam nggak sholat. Lebih mungkin ya. Nah, bisa bayangkan kalau seandainya 50 waktu Allah wajibkan sholat, gimana kira-kira? Ya, makanya Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi, bertemu dengan para rasul. Wahai Muhammad, sepertinya umat engkau tidak akan mampu sholat 50 waktu dalam satu hari. Mintalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW naik turun berkali-kali meminta pengurangan dari Allah Subhanahu wa taala sampai Allah jadikan 5 waktu yang mana pahalanya menjadi 50 waktu. Itu semua adalah perjuangan beliau. Itu semua adalah untuk kita para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Beliau lakukan segalanya agar bagaimana umat beliau bisa berkumpul bersama beliau dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam detik-detik yang sangat menyakitkan, hari-hari kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal orang yang beliau cintai, dan kemudian beliau ditolak sana sini oleh penduduk Mekah. Beliau berharap mudah-mudahan ada di sana dari orang-orang Taif yang mau menerima dakwah beliau. Berangkatlah beliau dari Mekah menuju Taif dengan harapan, kalaupun saya tidak diterima di kampung saya sendiri, saya akan diterima oleh orang yang di luar kampung saya. Ternyata apa yang diprediksi oleh Nabi SAW itu ya tidak sebagaimana yang beliau prediksi. Orang-orang Taif mereka mengeluarkan anak-anak mereka menghina Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW dilempari dengan kotoran. Siapa yang tidak sedih? Rasulullah, beliau sebagai seorang manusia, ada kesedihan dalam hati beliau. Tetapi kesedihan itu tidaklah membuat beliau itu mundur. Kesedihan itu tidaklah beliau membuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Di tengah kesedihan Nabi SAW dihina, dicaci maki, ya dizolimi fisik Nabi kita Muhammad SAW, datang malaikat menawarkan kepada Rasulullah untuk menghimpit mereka di antara 2 gunung. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau berkata, biarkan mereka mudah-mudahan ada di antara anak keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya orang-orang yang kuat. Karena kita terkadang ketika dizolimi oleh orang, kita nggak membalas, bukan karena kita mulia, bukan, karena memang kita nggak mampu. Ini kalau saya balas, dia ditonjok, saya ditonjok sekali, saya balas bisa-bisa 20 kali saya ditonjok. Kita nggak membalas bukan karena wah memang saya ini ada sifat-sifat Nabi pada diri saya. Setiap ada orang zalimi nggak pernah saya balas. Ya ente nggak balas karena ente
nggak punya kemampuan. Coba ente punya kemampuan, mungkin udah sumpah serapah, udah caci maki, udah beraneka ragam hal yang kau lakukan. Tapi Nabi SAW mampu untuk membalas. Malaikat datang, bukan dilempari batu, gunung dihimpit di antara mereka. Ini tidak lain para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, perjuangan dan kasih sayang Nabi SAW kepada umat beliau. Itu harus kita fahami. Itu harus kita jadikan sebagai acuan. Pengorbanan beliau kepada kita sangat luar biasa. Begitu juga kehidupan pribadi Nabi kita. Beliau diantara ujian dengan ujian. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Beliau tidak punya bapak. Ketika umur beliau 6 tahun, ibu beliau telah meninggal. Siapa yang gak sedih hidup dalam keadaan yatim piatu? Gak punya bapak, gak punya ibu. Kemudian beliau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang mengurusi beliau, dari kakeknya kemudian ke pamannya dan seterusnya dan seterusnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai rasul, apakah ujian Nabi Muhammad SAW berhenti? Tidak. Justru setelah beliau diangkat sebagai rasul untuk menyebarkan risalah Allah, untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah, untuk menjauhi manusia dari bentuk persekutuan kepada selain Allah, justru Nabi kita semakin mendapatkan ujian, semakin mendapatkan cobaan. Detik akhir Nabi kita SAW harus diusir dari kota Mekah. Dan ini lagi-lagi sesuatu yang menyakitkan untuk Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, ya Mekah, ana uhibbuk. Wahai Mekah, aku sangat mencintai engkau, wahai Mekah. Kalau seandainya aku tidak diusir dari tempat ini, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Berangkat Nabi SAW dari Mekah menuju kota Madinah. Apakah ujian Nabi kita Muhammad SAW selesai? Dalam keadaan penduduk kota Madinah pada waktu itu hampir semua masuk Islam, kecuali hanya segelintir manusia. Apakah permasalahan hidup beliau selesai? Apakah ujian yang beliau terima selesai? Tidak, para hadirin. Beliau sebagai seorang nabi, beliau sebagai seorang rasul, beliau punya sahabat-sahabat yang sangat banyak. Tapi terkadang Nabi kita Muhammad SAW harus keluar dari rumah beliau karena perut beliau lapar. Di tengah malam beliau harus mencari makan. Sampai-sampai beliau bertemu dengan Abu Bakar, bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian bertanya, "Antu apa engkau keluar malam-malam seperti ini?" Ternyata Abu Bakar dan Umar keluar mereka dari rumah seperti keluarnya Rasulullah karena mereka lapar. Bukan berarti setelah mereka menjadi penguasa kota Madinah, hidup mereka seperti raja, hidup mereka seperti penguasa dengan segala kemewahan. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah SAW dilihat oleh Umar bin Khattab, di pundak beliau ada bekas pelepah kurma. Kemudian kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, engkau sebagai Rasulnya Allah, engkau tidur di atas pelepah kurma, sementara mereka orang-orang kafir tidur di istana mereka." Kata Nabi SAW, apa urusan saya dengan mereka? Apa urusan saya dengan dunia mereka? Itu tidak menghalangi sedikit pun Nabi SAW terus berjuang agar agama ini sampai kepada kita hari ini. Kita bisa bayangkan para hadirin dan hadirat, kalau seandainya bukan taufik dari Allah dan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, mungkin hari ini kita masih menyembah monyet, mungkin hari ini kita menyembah batu, mungkin hari ini kita menyembah sapi, mungkin hari ini kita mengambil berkah dari kotoran sapi. Tapi karena perjuangan Nabi SAW, kita menjadi seorang manusia, kita menjadi seorang hamba yang mengikatkan ketergantungan kita kepada Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Perkasa, dan kita melepaskan segala ketergantungan kepada selain makhluk. Itu merupakan jasa yang paling terbesar yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW, menyelamatkan kita dari segala bentuk penjajahan. Karena hakikat dari penjajahan seorang manusia ketika dijajah dengan kesyirikan, ketergantungan kepada makhluk. Kita kembali ke apa yang saya sebutkan tadi. Rasulullah keluar dari rumah beliau dalam keadaan lapar. Ketok rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Singkat cerita, Abu Ayyub memberikan makanan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak hanya sampai di situ, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari Khaybar,
Nabi SAW diracuni oleh orang Yahudi, oleh seorang wanita Yahudi yang diberikan makanan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kalau seandainya Rasulullah sempat menelan makanan tersebut karena saking kerasnya racun yang diletakkan dalam makanan tersebut, Rasulullah akan meninggal. Kalau hari ini ada anida, cyanida sebagai racun yang begitu dahsyat, mungkin pada waktu itu lebih dahsyat daripada itu. Ada sedikit masuk ke dalam mulut Rasulullah SAW dan pengaruhnya itu sampai hari 3 tahun setelahnya. Tepatnya hari Kamis setelah beliau pulang dari Hajjatul Wada, Nabi kita Muhammad SAW itu sakit. Ya, yang sakit beliau pada waktu itu para hadirin dan hadirat tidak bisa membuat beliau pergi ke masjid. Ya, akan kita ceritakan kisahnya. Wa ka'annama adlamatid dunya inda hadil hadits al-jannah wa kaifa la yakunu kadzalika wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza asaba ahadukum musibah falyadhkur musibatahu bi fa innaha a'dhamul masab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, apabila menimpa pada kalian sebuah musibah, maka hendaknya mereka merenungi bagaimana musibah yang telah menimpa. Fa innaha a'dhamul masaib, karena sesungguhnya musibah yang menimpa kepada diriku adalah musibah yang paling terbesar. Makanya saya sering menyampaikan di kajian teman-teman semuanya, dan saya akan ulang ya mudah-mudahan itu bermanfaat untuk diri saya sendiri, kepada hadirin dan hadirat yang hadir di hari ini. Kita mempelajari tauhid teman-teman semuanya bukan hanya sebatas khatam kitab. Alhamdulillah saya sudah khatam usul salasa, saya sudah khatam qaidul arba, saya sudah khatam usul kitab tauhid, saya sudah khatam Fathul Majid. Naam, itu hal yang baik. Tetapi bukan hanya sekedar khatam. Iya, saya enggak pergi ke kubur, saya enggak meminta kepada pemilik kubur, saya enggak meminta sama mayit, saya enggak berdoa sama mayit, saya enggak datang ke dukun, saya enggak percaya sama ramal-ramalan, saya enggak percaya sama jimat-jimatan. Itu semua adalah syirik. Alhamdulillah, nikmat Allah kepada saya bisa mengenal tauhid sehingga saya bisa menjauhi kesyirikan. Belum cukup. Jadi tauhid itu bukan hanya enggak minta sama kubur, belum cukup sampai di sini. Belum selesai. Tetapi maksud dari seseorang juga mempelajari tauhid, ya, maksud seseorang juga mempelajari dari ya apa yang kita sebutkan tadi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, itu juga harus berefek dalam hidup kita ketika kita menerima takdir dari Allah. Itu juga penting. Karena percaya kepada takdir salah satu daripada usulnya iman. Akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Kan begitu kan? Ya enggak? Jangan nanti ketika Allah memberikan ujian kepada kita, Allah memberikan musibah kepada kita, Allah mengambil apa yang Allah titipkan kepada kita, ya sudah enggak jadi hamba Allah lagi. Udah hilang tauhidnya. Hilang udah tauhidnya. Gimana maksudnya hilangnya tauhid? Sudah mulai mengeluh, sudah mulai jauh dari majelis ilmu, sudah mulai jauh daripada ketaatan. Ini menunjukkan tauhid yang kita pelajari hari ini tidak berefek. Ini menunjukkan kepada kita tauhid itu hanya sekedar flyer yang tersebar di status WA kita. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid itu masih tertinggal dalam kitab, nggak masuk dalam qalbu kita. Tetapi orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah adalah orang-orang yang mereka istislam, mereka tunduk dan patuh dengan segala sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah. Allah memutuskan bahwasannya dia akan bangkrut dalam usahanya. Allah putuskan, Allah tarik darinya nikmat, tidak akan berkurang ketauhidannya kepada Allah. Bahkan dia jadikan itu sebagai acuan untuk bertobat, beristighfar kepada Allah dan kembali kepada Allah. Itu hakikat dari tauhid. Ketika Nabi Allah Adam terus dikeluarkan dari surga, ini merupakan musibah kepada Nabi Adam alaihissalam. Apakah kemudian Nabi Adam alaihissalam beliau berkata ini semuanya gara-gara iblis menggoda saya? Ini semua gara-gara dia. Beliau nggak sempat mencari kambing hitam.
Padahal memang pantas saja dikambingkan hitam si iblis itu penggoda. Tapi Nabi Adam tidak. Tapi beliau jadikan musibah yang Allah berikan kepada beliau untuk mengoreksi diri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, kalau seandainya engkau tidak mengampuni, ya Rabb kami telah mendolimi diri-diri kami. Nabi mengatakan kami telah mendolimi diri-diri kami. Manusia yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya, yang diminta malaikat sujud kepadanya, berkata aku telah mendolimi diri-diri kami. Aku telah mendolimi diriku. Wa illam taghfir lana, kalau seandainya engkau tidak mengampuni dosa kami dan engkau tidak merahmati kami, wahai Allah, kami termasuk dari orang-orang yang merugi. Subhanallah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika seseorang mendapatkan ujian kemudian dia atau mendapatkan musibah yang kemudian tidak jadikan musibah itu sebagai ladang untuk dia mengevaluasi dirinya, ketahuilah ketidak ada evaluasi pada dirinya itu kadang musibah lebih dahsyat daripada musibah yang diberikan kepadanya. Ini Nabi, akhi, Nabi yang maksum, yang beliau berbuat makan buah yang ada dalam surga itu beliau lupa kalau Allah melarangnya. Tapi bersamaan dengan itu beliau tetap mengatakan saya telah mendolimi diri saya sendiri. Ya, kapan ada dari mulut kita mengatakan saya salah, saya keliru. Ya, saya telah berbuat zalim, saya telah berbuat dosa, saya telah berbuat maksiat. Ini sebabnya. Mungkin pernah nggak kita mengucapkan kalimat seperti itu? Kita yang seringnya itu gara-gara dia, gara-gara sana, gara-gara sini, gara-gara itu. Kita selalu berusaha untuk mensucikan diri kita, membersihkan diri kita. Saya nggak kayak gitu. Itu kita, itu potret kehidupan kita. Tapi potret kehidupan orang-orang yang mentauhidkan Allah, ya dia selalu mawas diri dan merasa saya inilah orang yang keliru, orang yang salah. Nabi Yunus alaihissalam ketika Allah masukkan beliau ke dalam perut ikan, apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Engkau ya Allah, dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Lagi-lagi mereka itu menganggap diri mereka adalah orang yang banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Maka disebutkan oleh sebagian ulama salaf, para solihin, orang-orang terdahulu dari kalangan Nabi, orang solihin, para salaf. Kenapa ucapan mereka itu berkah? Karena kalimat yang keluar dari mulut mereka adalah untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ya, yang mereka bicarakan adalah untuk keagungan Islam dan kemuliaan Islam itu sendiri. Tetapi kalimat yang keluar dari mulut kita itu sudah cukup banyak, tetapi nggak ada yang berkahnya, nggak ada yang berbekas. Karena kita berbicara untuk kemuliaan diri kita, kita berbicara untuk kesucian hati kita, kita berbicara untuk mengangkat diri kita, kita berbicara untuk mendapatkan dunia. Inilah yang menjadi sebab kenapa ucapan kita tidak seberkah dari ucapannya mereka. Bisa difahami para hadirin. Imam Ahmad rahimahullah, beliau telah melewati masa-masa di mana terjadi fitnah khalqul Quran. Taib, di mana beliau disiksa, dipenjara bertahun-tahun. Fitnah terjadi pada waktu itu. Kalau kita melihat para hadirin dan hadirat, ada berapa kalimat yang keluar dari Imam Muhammad rahimahullah? Hanya beberapa kalimat saja yang keluar dari mulut Imam Ahmad. Tetapi beberapa kalimat yang keluar dari mulut Imam Ahmad rahimahullah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, berbekas sampai hari ini. Apa ucapan Imam Ahmad? Ucapan Imam Ahmad berdebat dengan Ibnu Abi Duat. Ya, ketika beliau bertanya kepada Ibnu Abi Duat, apa yang kau ajak itu apakah diajak oleh Rasul, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali? Kalau seandainya tidak diajak oleh mereka, maka ada dua keadaan pada engkau wahai Ibnu Abi Duat. Yang pertama, mereka diam, kenapa kamu tidak diam sebagaimana diamnya mereka? Atau kedua, kamu mengaku atau kamu menganggap mereka nggak tahu tentang perkara agama ini sementara engkau yang tahu. Ini kan ucapan yang diucapkan oleh Imam Ahmad ratusan tahun yang lalu sampai hari ini masih berbekas di hati-hati muslimin dan dijadikan kaidah untuk menilai sebuah amalan itu baik atau tidak baik. Paham maksud saya?
Ya, satu kalimat keluar dari mulut mereka abadi di muka bumi ini. Kita baru ngomong kira-kira 1 jam yang lalu, lupa udah. Apa yang kita ngomongin lupa. Karena memang gak ada berkah ngomongan kita. Ya seperti kata Ali bin Thalib, semakin banyak bicara semakin lupa apa yang dibicarakan. Kan seperti itu. Ya enggak? Makanya nanti biasanya kita, tadi kamu baru aja ngomong ini, enggak ada saya ngomong, wallahi saya enggak ngomong. Ada saksinya. Kenapa terkadang kita sering mengingkari ucapan yang pernah keluar dari mulut kita? Karena kita terlalu banyak bicara. Karena banyak bicaralah, banyak yang dilupakan apa yang dibicarakan. Baik, kita fokus kepada pembahasan kita. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau di sini, falam yusib al-alamu mundu khalaqallahu khalifata bimusibati a'dham min musibati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah terjadi musibah di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan alam semesta ini yang lebih dahsyat, yang lebih besar dari musibah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadi Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam lama mata sallallahu alaihi wasallam qadat. Perhatikan bagaimana Fatimah radhiyallahu taala anha mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit pada waktu itu. Rasulullah sakit. Rasulullah kan sakitnya di hari Kamis kan, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Senin waktu duha beliau meninggal. Di waktu-waktu sakitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah datang menjenguk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Rasulullah sedang beliau merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Kemudian beliau bangkit dari tempat tidurnya, menyambut putri beliau. Selamat datang wahai putriku. Inilah adab yang diajarkan oleh Nabi SAW yang terkadang dilupakan oleh banyak ayah dan banyak ibu. Dia sehat, dia nggak sakit. Ya, terkadang anaknya pulang sekolah, anaknya pulang pesantren, atau anaknya pulang dari luar, ya sudah dia sibuk sama HP-nya. Anaknya masuk ke dalam, wala salam, wala kalam, wala ngobrol, wala apapun. Ini Nabi sakit ini. Sakitnya membuat beliau meninggal, bangkit, bangun. Yang menyambut kedatangan putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan disinilah para hadirin dan hadirat, kalau kita kembali ya membaca bab-bab tentang akhlak, bab-bab tentang adab, ya terkhusus adab dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya terkhusus lagi bagaimana beliau bermuamalah dengan istri beliau, bermuamalah dengan anak-anak beliau. Disitulah kita akan menyadari pengakuan kita sebagai seorang salafi adalah pengakuan yang malu kita ngaku diri kita sebagai salafi. Kalau kita sudah mempelajari adab, kemudian mengkaitkan adab kita dengan adab Nabi SAW, di situ kita lihat malu. Gak pantas saya menisbatkan diri saya kepada salaf. Cuman kalau saya sering menyampaikan di kajian, kalau kita bahas masalah bid'ah, hizbiyah, masalah syirik, itu kita merasa paling mengikuti sunnah Nabi kita. Maulid nggak datang, saya mau diboikot sekampung nggak saya datang. Acara itu nggak sunnah. Walaupun diboikot, walaupun diusir, nggak saya datang. Tahlilan apalagi nggak saya datang. Kita merasa sunnah nggak? Paling salafi saya. Pasti itu. Tapi kalau sudah bahas masalah akhlak, bahas masalah adab, hilang sudah salafinya. Ya, hilang sudah. Ya, kita nggak usah cerita jauh-jauh adab kita dengan anak. Rasulullah, cerita yang saya sebutkan tadi, ya beliau lapar, perutnya lapar. Kemudian dihidangkan daging oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Sebelum beliau makan, beliau berkata kepada Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, anak saya Fatimah sudah beberapa hari nggak makan daging. Boleh kamu antar daging ini untuk anak saya? Jadi apa yang membuat beliau bahagia, itu yang ingin beliau bahagiakan kepada anak dan istri beliau. Terkadang kita mohon maaf ya teman-teman semuanya, mohon maaf sekali. Kita untuk bayarin makan teman-teman tuh Masya Allah, makan coto Makassar, makan ini, bayar-bayar terus. Tapi ketika istri minta beli sesuatu,
anak minta beli sesuatu. Udahlah, kita harus hemat, hidup apa adanya, jangan boros-boros, kita harus zuhud, kita harus warok. Ya, makan apa adanya. Ini salah. Kita telah menyelisih adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dinarun anfaqtau li ahlik a'dham wa ajran indallah. Harta yang kau infakkan kepada istri dan anakmu itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Kalau seandainya engkau berbuat baik kepada temanmu, membayar dia makan, itu hal yang baik. Ya, maka seharusnya kebaikan itu harus lebih didapatkan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Istri kita, anak kita, ibu kita, ayah kita. Ketika Allah menurunkan ayat, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau menginfakkan harta yang kau cintai. Kemudian ada seorang sahabat Rasulullah SAW, beliau merasa ayat itu diturunkan kepada beliau. Akhirnya beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, ini merupakan kebun dan sumur yang paling aku cintai ya Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat itu dalam Al-Quran, maka saya ingin menginfakkan harta yang paling saya cintai." Kemudian kata Nabi SAW, "Engkau infakkan harta ini kepada kerabat dekatmu." Jelas, silakan antum berbuat baik sama teman, silakan. Silakan antum undang teman antum makan, bayarin dia makan, silakan, nggak terlarang, baik. Cuman akan menjadi terlarang kalau antum pelit sama suami istri, itu yang jadi tercela. Pelit sama anak-anak. Sampai-sampai datang seorang sahabi yang mengadu kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, saya dilamar oleh fulan dan fulan." Kata Nabi, "Jangan nikahi si fulan pelit," kata Nabi. Pelit dia. Datang lagi sahabiah, "Ya Rasulullah, ini suami saya syahihun, suami saya pelit ya Rasulullah. Apakah boleh saya mengambil harta suami saya tanpa seizin dari dirinya?" Dalam keadaan istri nggak boleh mengambil harta si istri, suaminya. Nggak boleh. Tapi ketika si suami tidak memberikan uang yang cukup kepada suami istrinya, Rasulullah mengatakan, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki." Ambillah dari harta suamimu apa yang mencukupi dirimu dan anakmu. Nah, ini adalah satu bab yang harus kita pelajari dalam keseharian kita. Karena itu adalah amalan hari-hari. Kan begitu kan? Amalan hari-hari. Bagaimana kita dengan istri, bagaimana dengan anak-anak. Karena itu juga sunnah dari sunnah Rasulullah SAW. Sering menyampaikan di kajian teman-teman semuanya. Terkadang stigma yang terbangun dari sebagian ahlus sunnah, para penuntut ilmu. Ya, ini masalah usul, ini masalah yang bukan usul. Ini masalah prinsip, ini bukan masalah prinsip. Iya. Apa masalah prinsip? Masalah prinsip adalah bagaimana sikap ahlus sunnah kepada ahlul bidah. Prinsip. Iya. Bagaimana sikap kita kepada bid'ah, syirikan, prinsip. Baik, sepakat, kita sepakat. Kalau masalah akhlak, aduh akhi, masalah akhlak itu bukan masalah prinsipil. Itu bukan masalah usul itu. Terus kalau nggak masalah usul, kamu bermudah-mudahan gitu. Justru ketika Anda bermudah-mudahan sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW menunjukkan ya telah hilang pada diri engkau pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu prinsip usul Ahlussunnah, la ta'zim li Nabi SAW. Rasulullah SAW, para hadirin, menyebutkan sebuah hadis. Ada seorang wanita yang dia mengurung seekor kucing, yang kemudian kucing itu tidak diberi makan, kemudian mati, dia jadi sebab masuk neraka. Dia buat bidah enggak? Enggak, dia enggak buat bidah. Dia buat syirik enggak juga. Dia buat pemikiran hizbiyah enggak juga. Dia ngumpul-ngumpul sama hizbi, ngaji bareng sama ahlul bidah enggak juga. Dia mengurung seekor kucing, menjadi sebab masuk neraka. Toib, kita misalnya udahlah, kita sepakat dengan pandangan sebagian para penuntut ilmu, masalah akhlak itu bukan masalah prinsip, masalah akhlak itu bukan masalah usul. Tetapi walaupun kita mengatakan itu bukan masalah usul, bukan sekian banyak hadis dari Nabi SAW, ada orang yang tidak punya akhlak yang baik menjadi sebab masuk neraka. Ada orang-orang yang mereka berbuat akhlak yang baik menjadi sebab masuk surga. Ada seorang sahabi pada waktu datang, kata Rasulullah, dia min ahli jannah.
Kemudian Abdullah ibnu Umar penasaran apa amalan laki-laki ini sehingga dia dikhabarkan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Kemudian ditanyalah, dia nginap beberapa malam, dia lihat sholat malamnya biasa, puasanya biasa, semua biasa. Kemudian dia berkata, sesungguhnya aku menjaga hatiku agar tidak ada rasa dengki sedikit pun kepada saudara-saudaraku muslimin yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Aku jaga supaya aku enggak hasad sama mereka. Itu amalannya mengantarkan beliau dalam surga. Ya, jadi stigma yang seperti ini harus diubah teman-teman semuanya. Ya, stigma hari ini harus diubah. Mindset, pandangan bahwasanya masalah akhlak bukan prinsip, bukan masalah usul, itu harus diubah. Bukankah Nabi SAW mengatakan kepada kalian, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarga kalian, dan aku yang paling baik kepada istriku. Aku yang paling baik kepada istriku, kata Nabi. Jelas ya? Ya, jadi inilah terkadang menjadi sebab, karena kita memandang itu bukan masalah prinsip, kita bermudah-mudahan. Kita bermudah-mudahan dengan hak orang. Kita bermudah-mudahan dengan kehormatan orang. Kita terkadang bermudah-mudahan dengan harta orang. Ya, pas bahas masalah bid'ah, Masya Allah. Pas bayar hutang, capek. Padahal Rasulullah mengatakan, matul ghani zulmun. Orang yang punya kelapangan untuk membayar hutang, dia nggak bayar hutang, kezuliman, kata Nabi. Bisa difahami para hadirin. Jadi masalah akhlak ini masalah pondasi dalam agama. Baik, kemudian kita lanjutkan kembali. Fatimah radhiyallahu, maghrib jam berapa? Jam berapa? Jam 6:25. Kita berhentinya jam berapa ini? Hah? Jam 6:20 menit kita berhenti. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Fatimah radhiyallahu taala anha berkata kepada bapaknya, wahai ayahku, begitu besar penderitaan yang kau alami, penderitaan yang tidak ada habis-habisnya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, setelah hari ini bapakmu tidak akan pernah lagi merasakan penderitaan. Setelah hari ini bapakmu tidak lagi pernah merasakan penderitaan. Berarti detik-detik sebelum Nabi SAW dicabut nyawa oleh malaikatul maut, Rasulullah merasakan sakratul maut, merasakan sakit. Beliau pingsan, terjaga, dan terjaga. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah merasa cemburu sama sekali melihat orang mati dalam keadaan tenang setelah aku melihat bagaimana dahsyatnya meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku nggak pernah rasa cemburu sama sekali kepada mereka. Ya, Khalid bin Abi Walid radhiyallahu taala anhu, saif min suyufillah, pedang dari pedangnya Allah. Tidak ada satupun pertempuran di situ ada Khalid bin Abi Walid radhiyallahu taala anhu kecuali beliau memenangkan peperangan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada dalam sebuah peperangan menghentikan Khalid bin Abi Walid sebagai pemimpin perang dalam keadaan beliau berada di dalam posisi yang super maksimal untuk melawan musuh, untuk menjaga hati. Untuk menjaga apa? Hati Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Dan beliau Allah wafatkan bukan di medan peperangan. Ya, beliau wafat bukan di medan jihad. Ya, ditebas oleh musuh tidak, tapi beliau wafat di tempat tidur beliau. Apakah ini kemuliaan? Nah, itu kemuliaan beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau sahabat Rasulullah, sahabat Nabi SAW, semua adalah orang yang baik, dhahiran wa batinan. Tapi itulah takdir yang Allah takdirkan kepada beliau. Faham? Jadi kadang-kadang sebagian orang menjadikan dalil, lihat nih dia kiai berbuat bid'ah, kalian bid'ahkan dia, buktinya mati dalam keadaan sholat, buktinya mati dalam keadaan berceramah. Ya, itu bukan sebagai dalil. Dan bersamaan dengan itu kita suka enggak ada orang saudara kita muslimin yang meninggal dalam keadaan sujud, kita senang. Walaupun terkadang dia tidak ngaji sama kita, kita senang. Karena memang yang kita dakwakan adalah bagaimana orang bisa selamat dari neraka masuk dalam surga. Jadi ketika dia meninggal dalam keadaan sujud, alhamdulillah, itu mudah-mudahan ada tanda-tanda kebaikan kepada dia. Bukan berarti apa yang dia buat selama ini benar. Bukan berarti pemikiran bid'ahnya itu benar, nggak bisa. Kalau begitu ya sudah, nggak diturunkan Al-Quran, nggak diturunkan hadis. Lihat aja gimana dia meninggal baik ya sudah, ikuti dia. Kan nggak ada Nabi suruh kita ngikuti orang bagaimana dia mati. Yang ada disuruh ikut oleh Nabi SAW, Al-Quran dan Sunnah, itu pegangan kita.
Karena kalau kamu menjadi pegangan orang yang baik meninggal dalam keadaan sujud, gimana Khalid bin Abi Walid setiap hari beliau melakukan peperangan. Nabi juga bukan meninggal dalam keadaan sujud, meninggal di pangku istrinya. Sakit lagi Nabi meninggal dari hari Kamis sampai Senin subuh beliau merasakan kesakitan. Terus gimana? Nabi meninggalnya nggak husnul khotimah gitu? Jelas ya? Makanya saya tadi nonton potongan video begitu. Ini menunjukkan begitu. Jadi dia ingin menggambarkan bahwasannya ya orang itu baik matinya itu menunjukkan benar apa yang dia lakukan. Ini kan pendalilan yang sangat keliru dalam masalah seperti ini. Mafhum ya? Baik. Kemudian kata Fatimah radhiyallahu taala anha, ya abata ajaba rabban da'ahu, ya abata fi jannati firdaus ma'wahu, ya abata ila Jibril nan'ahu. Wahai bapakku, ya panggilan Allah Subhanahu wa taala yang kau sambut, karena pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah khutbah. Dalam khutbah tersebut beliau berkata, ada seorang hamba yang dia diberikan kepadanya dua pilihan, dan hamba itu ternyata diberikan kepadanya dua pilihan. Pilihan yang pertama, diberikan apapun yang dia inginkan dari dunia ini. Pilihan yang kedua, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah berceramah dengan teks yang saya sebutkan tadi, pecahlah tangisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian orang berkata, ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah menyampaikan ceramah, kan biasa saja ceramahnya Nabi. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menceritakan diri beliau sendiri. Tidak ada seorang nabi pun sebelum dia meninggal kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya dua tawaran. Tawaran tetap tinggal di dunia, diberikan apapun yang dia inginkan, ataukah tawaran untuk kembali kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai anak beliau. Beliau mencintai masjid beliau, beliau mencintai Uhud. Beliau mencintai sahabat-sahabat beliau. Iya, akan tetapi cinta beliau kepada Allah melebihi daripada cinta itu kepada semuanya. Sayang beliau dengan anak beliau, cinta beliau kepada istri, kepada Fatimah, cinta beliau kepada Aisyah, tetapi Allah lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau lebih memilih untuk bertemu dengan yang menciptakan beliau. Bisa difahami? Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya abata fi jannatil firdaus ma'wahu, wahai ayahku, surga firdauslah tempat yang kau akan kembali. Itu adalah kalimat-kalimat penyemangat dari Fatimah radhiyallahu taala anha kepada ayahanda beliau. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a minha kullu syai'in, falamma kana al-yawm alladhi mata fi adlama minha kullu syai'in. Kata Anas bin Malik, lamma kana al-yawm, hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, itu merupakan hari yang paling cerah di kota ini. Dan sebaliknya, hari di mana wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hari yang paling gelap, hari yang paling mengerikan di kota ini. Sampai-sampai kata Anas bin Malik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dikubur, hampir mereka enggak percaya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan mereka. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada Senin subuh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah 4 hari mereka tidak melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah membuka tirai rumah beliau di Senin subuh, ya, mereka melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah tampan. Mereka melihat seperti rembulan yang sangat indah. Sampai-sampai kata Anas bin Malik, kami terfitnah dengan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai kami ingin membatalkan salat kami, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala. Sudah ada. Bagaimana tidak, teman-teman semuanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang sangat mencintai sahabatnya. Rasulullah adalah seorang nabi yang terkadang bercanda dengan mereka. Beliau seorang nabi terkadang menyelesaikan urusan-urusan kehidupan mereka. Taib, ini kehidupan Nabi kita, sehingga sangat wajar sekali 4 hari mereka tidak ketemu Nabi, mereka rindu dengan Nabi. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah
berzina, saya telah mendatangi istri saya di siang hari bulan Ramadan ya Rasulullah. Berikan kepada saya apa yang harus saya lakukan. Kemudian kata Nabi SAW, engkau merdekakan budak. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya nggak punya budak ya Rasulullah. Kalau kamu tidak punya budak, kata Rasulullah, ya sudah, engkau berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Kata beliau, ya Rasulullah, di bulan puasa saja yang 1 bulan saya nggak sanggup menahan syahwat saya, lagi mana lagi di luar bulan Ramadan 2 bulan lagi ya Rasulullah. Sabar nggak Nabi kita? Tetap sabar. Kata Rasulullah, ya sudah, berikan makanan kepada 60 orang miskin. Ya, kemudian kata dia, ya Rasulullah, saya juga nggak punya ya Rasulullah. Kita kira-kira datang orang seperti itu gimana? Kalau saya tinggalin sudah. Masalah mahi. Ya apalagi di WA kan nggak lihat orang, nggak balas aja kan. Ustaz, ini gimana hukumnya? Oh iya gini. Tapi ini gimana Ustaz? Udah nggak dibalas lagi sudah. Ya, tapi Nabi kita Muhammad SAW ketika dia berkata, ya Rasulullah, saya adalah orang yang miskin ya Rasulullah, saya nggak punya harta untuk memberikan makan 60 orang miskin. Rasulullah pulang ke rumah beliau, ambil makanan. Beliau bukan juga orang kaya sekali. Ambil makanan, kata Rasulullah, ini berikan kepada 60 orang miskin. Kata dia, ya Rasulullah, tidak ada orang yang paling miskin di kota Madinah dibandingkan saya ya Rasulullah. Nggak ada. Nabi berkata, udah miskin buat datang istri lagi, nggak ada solusi lagi, repotin orang lagi, nggak ada. Kata Nabi SAW, sedekahkan ini untuk dirimu dan keluargamu. Wajar kan kalau para sahabat Nabi, mereka tidak melihat Nabi SAW beberapa hari mereka rindu? Wajar, sangat wajar sekali. Karena Nabi SAW itu sangat baik kepada mereka. Segala urusan mereka Nabi mampu boleh selesaikan. Duduk Nabi dengan para sahabat, duduk dengan orang-orang yang miskin, duduk dengan orang-orang yang nggak punya apa-apa. Rasulullah bercanda dengan mereka, menunaikan hajat mereka, memberikan nasihat kepada mereka, membimbing mereka, sehingga sangat wajar Nabi SAW dirindui oleh para sahabatnya. Kalau kita terkadang para hadirin dan hadirat, orang menunggu kapan dia mati. Kapan dia mati? Kok nggak mati-mati dia? Ya, hidupnya kita kadang nggak diharapkan oleh orang, subhanallah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, insya Allah mungkin kita lanjut nanti selesai sholat maghrib. Dengan materi ini kita lanjut, nanti kita baca materi yang kedua. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.